Ibu semuanya. Alhamdulillah, Bapak Ibu, pada siang hari ini saya minta waktu Bapak Ibu ini kegiatan praktik baik yang dilaksanakan oleh saya sebagai fasilitator daerah bimbingan konseling dalam rangka menyampaikan 7 jurus BK hebat bagi semuanya. Bapak Ibu sudah makan? Belum? Sudah ya Bapak Ibu ya? Barusan. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada hari ini saya membawa tema tentang jurus yang pertama, yaitu bangun kolaborasi, kerjasama multi pihak. Bapak Ibu, pada jurus yang keenam ini kita akan melakukan kolaborasi antara guru BK dengan guru-guru mata pelajaran, khususnya pada mata pelajaran mentoring ini. Ini kaitannya sangat dekat sekali antara BK dengan guru-guru mentoring ataupun wali kelas dan mata pelajaran yang lain. Nah, di materi bangun kolaborasi ini kita akan bahas apa saja yang akan kita capai pada apa tujuannya. Capaian pembelajarannya itu adalah guru BK atau guru kelas menguasai kompetensi sebagai penghubung partisipasi sementara antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan intinya kita akan membangun kolaborasi ya, bagaimana pentingnya kolaborasi dalam pendidikan, khususnya dalam pembangunan karakter. Kita membangun anak-anak itu kan nggak bisa diserahin semuanya, oh kalau yang soleh ini semuanya membuat metode kan, bisa ngaji, bisa apa seperti apa, terus juga jadi anaknya bisa punya karakter yang baik kan, nggak bisa diserahin ke satu orang, tapi butuh kolaborasi gitu sekalian. Nah, sebelum saya masuk kepada materi ini, saya ingin sedikit bermain dengan Bapak Ibu semuanya ya. Itu di sana ada kertas Bapak Ibu ya. Nah, coba kertasnya pegang, terus coba lihat kertasnya, lihat dulu kertasnya Bapak Ibu sekalian. Lalu ketika Bapak Ibu menghadapi anak yang bermasalah, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Ya. Bayangkan kertas ini harus seperti apa kan? Anak itu kan datang pada posisi kertas seperti ini ya, clear ya, kosong, nggak ada apa-apa. Sekarang datang tiba-tiba anak itu punya masalah di hadapan Bapak Ibu. Nah, kira-kira Bapak Ibu akan melakukannya seperti apa? Boleh lakukan aja. Ke kertas itu Bapak Ibu akan melakukan apa? Bebas. Mau diremas-remas, mau seperti apa, bebas gitu. Mau diremas-remas, mau dilipat, mau seperti apa, terserah Bapak Ibu sekalian. Ada masalah, kalau ada yang merokok anaknya, ada yang zina, kan, berpacaran, ada yang kabur, kan, seperti itu. Ibu menghadapi anak-anak seperti itu, ya. Apa yang akan ibu lakukan? Kalau itu adalah kertas itu adalah bayangkan bahwa dia ada siswa-siswa. Nah, sudah Bapak Ibu? Sudah. Nah, masalahnya semakin berat. Ada yang hamil anaknya, kayak gitu. Kertasnya akan seperti apa kan? Oke, sudah Bapak Ibu? Sudah. Baik. Sekarang coba kertasnya perlihatkan ke saya. Enggak, lihatin aja. Tadi tuh dia diapain tuh, diapain. Nah, ditilep-tilep gitu ya. Gitu. Nah, sekarang kan kayak ada yang kekapalan gitu kan. Kalau alasannya kenapa dia seperti itu kan? Pak Heldi. Kenapa dari begini Pak? Ketika ada anak yang tadi bermasalah, dilingkari begini, membuat guru pusing, jadi dilingkari. Jadi pusing gitu ya? Pusing, oke. Bu itu udah deh, kenapa jadi pesawat?
karena saya membuat pesawat ya. Ini filosofinya tentunya meskipun anak itu bermasalah gitu ya, tetapi kita tentunya harus membawa mereka terbang untuk mencapai sebuah pengetahuan yang baru gitu. Ketika mereka mendapatkan satu masalah, mungkin itu hanya dilihat dari satu sisi saja gitu ya, tanpa melihat sisi yang lain. Nah di sini saya membuat kapal terbang ini, ya tadi saya ingin membawa anak tersebut, memberikan kebebasan, memberikan keluasan, memberikan pengetahuan yang baru gitu ya, tentang pengalaman dan juga pengetahuan untuk mereka seperti itu. Terima dulu buat Bapak Ibu benar juga ya, apa cara pandang Bapak Ibu. Ada yang memberikan wah pusing gitu, buat benar, ada yang disobek-sobek kita ubah lagi, ada yang mau mengatakan saya ini anak punya masalah tetapi punya potensi yang besar supaya bisa terbang lebih tinggi atau yang lain sebagainya yang Bapak Ibu tadi sampaikan, itu juga sudah luar biasa. Tapi coba bayangkan Bapak Ibu, intinya kan kertas ini sudah tadi kan kondisinya yang baik ya, nggak ada lipetan atau polos lah seperti itu. Tiba-tiba ada yang kesobek lukanya kan, atau jadi pesawat seperti apa. Ketika anak punya masalah kan tidak mungkin balik lagi gitu ya, tidak mungkin balik lagi sama suci apa yang dia datang. Tapi yang bisa dilakukan oleh kita, kesimpulan dari Bapak Ibu tadi sampaikan adalah bagaimana kita bisa membentuk dari kesalahan itu menjadi yang luar biasa, menjadi potensi yang luar biasa. Nah Bapak Ibu sekarang kita akan bahas tentang satu masalah, satu panggilan kolaboratif. Bapak Ibu sekalian, pilih salah satu kasus ringan sampai dengan menengah yang sedang Anda hadapi dengan Bapak Ibu sekalian. Coba di kelompoknya Bapak Ibu semua, di kelasnya Bapak Ibu semua, ada anak yang mana? Oke, pilih salah satunya. Sudah pilih Pak. Baik, sekarang kita coba masuk ke aturan komunikasi pendek 10-15 menit dengan orang tua atau wali murid, wali kelas, bisa melalui telepon, pesan suara, dan pertemuan langsung secara singkat. Ketika Bapak Ibu mendapati tadi masalah, Bapak Ibu apa yang harus kita lakukan? Berikan diri waktu kepada anak itu untuk berbicara kenapa dia punya dampak yang tadi dia masalah. Kenapa ngantuk di kelas? Dalam komunikasi tersebut lakukan pendekatan kolaboratif. Pastikan guru atau telah memiliki data hasil pengamatan perilaku murid yang tadi yang punya masalah. Gunakan nada yang bersahabat, bukan menyalahkan. Saya mengamati bahwa kamu kan maneh sare memponis gitu kan anak itu salah. Kaburangan wae. Padahal kaburangan apa kan 2 kali, 10 kali, 4 kali, tapi kan kita jas anak bersalah. Nah, Bapak amati kamu tuh ngerokok ya, gitu kan? Kenapa ngerokok? Pertanyaan. Nah, ini bisa Bapak Ibu lakukan di kelompok Bapak Ibu, melihat satu persatu anak itu permasalahannya sehingga muncul anak itu mau menyampaikan. Tadi kalau kata Bu Muna, kita dekat di mereka bukan karena takut ketemu ibu ini nggak mau, ini nggak mau menyampaikan masalahnya. Yang ketiga, ajak orang tua atau pihak yang terkait mencari solusi bersama. Apa yang bisa kita lakukan bersama? Bahasanya apa yang bisa kita lakukan? Jadi kalau ada orang tua atau ada temuan ya ke guru BK, saya ada temuan gini, apa yang bisa kita lakukan? Atau guru mata pelajaran, apa yang bisa kita lakukan? Yang keempat adalah akhiri dengan kesepakatan kecil dan tindak lanjut. Saya akan coba ini di sekolah, Bapak Ibu bisa coba juga di rumah. Nah, ini yang paling penting. Ini yang disebut dengan apa tadi bahasanya? Satu masalah, satu panggilan kolaborasi. Jadi cara asertif kita, cara berbicara kita terhadap pas itu ada masalah. Nah, sekarang coba kita Bapak Ibu, di depan Bapak Ibu ada kertas yang saya ingin apa tantangan pribadi terus kolaborasi baik diminta maupun
Nah ini silakan Bapak Ibu tulis ya, refleksikan di kertas ini. Apa tantangan dari pribadi saya saat berkolaborasi baik meminta maupun memberikan bantuan? Silakan Bapak Ibu tulis apa, refleksikan ini tadi intinya bukan berarti kita bertahap nih, kita mau selesai dulu, kita ada teman yang dimiliki oleh kita. Nanti kalau nggak selesai sama saya baru ke, kalau nggak selesai sama mereka baru ke. Mengapa kolaborasi penting Bapak Ibu sekalian? Kolaborasi berfungsi untuk mendukung perubahan sistem. Kita bahas tentang peran guru BK dan guru Bapak Ibu. Nah di sini ada Bapak Ibu tuliskan peran Bapak Ibu sebagai guru mentoring. Apa peran utamanya? Yang berupa pembelajaran yang mendidik melalui mata pelajaran dan membentuk karakter murid. Kalau guru BK, pelayanan yang memandirikan dan mengembangkan potensi diri murid baik dalam bidang pribadi, sosial, budaya dan karir. Sekarang kalau kita dari mentoring, peran utama kami sebagai guru adalah memantau perkembangan peserta didik, bahkan hingga pengenalan aspek keseharian. Kemudian setelah itu kami pun tidak lupa untuk membentuk karakter peserta didik dalam keseharian yang berkenaan dengan adab, etika, kemudian dengan akhlak peserta didik. Kebutuhan kolaborasinya apa? Kebutuhan kolaborasinya tentunya kami sangat memerlukan kolaborasi antara guru mentor, kemudian wali kelas dan juga dengan orang tua, supaya mulai dari rumah hingga ke sekolah hingga pulang lagi ke rumah. Jadi bukan hanya sebagai tugas kami saja sebagai guru mentor yang untuk membentuk anak tersebut, tetapi di lingkungan rumah pun mereka sama-sama gitu, melalui pantauan orang tua, melalui pantauan guru mentor, itu bisa berkolaborasi dengan sempurna sehingga anak bisa terbentuk karakternya dengan sebaik mungkin. Terus tantangan yang dihadapi? Tantangan yang dihadapi itu adalah lingkungan sekitar. Ya, lingkungan sekitar itu yang paling sulit tantangannya dibanding dengan tantangan-tantangan yang lain gitu, karena mereka tentunya punya pengalaman, punya pengetahuan dari lingkungan sekitar yang kita tidak bisa memfilter itu gitu. Justru mereka harus kita menguatkan karakter mereka, kita menguatkan akarnya di sini gitu, tetapi terkadang ada saja gitu ya hembusan dari luar itu pengaruhnya lebih besar dibanding dengan pengaruh yang sudah ditanamkan di kita gitu ya, di sekolah atau di rumah. Nah ini yang antara kita guru mentor dengan sebenarnya sama-sama ya, sama. Bapak Ibu sekalian, kalau tidak bosan ya, di sesi menuju akhir, saya ingin ini ada kartu remi, bukan mau kartu remi. Jadi katanya kita mau kolaborasi, Bapak Ibu semuanya kita kolaborasi ya. Mau seperti apa? Ini sobat jangan dirusak. Ini anak, bayangkan itu adalah anak-anak ibu gitu ya. Yang kita akan buat kolaborasi. Ibu, orang tua, berbeda cok, hubungan ini kan. Pak jangkung Asal jangkung ya, itu kan gigit jangkung kokoh ya, enggak. Direktur mau ya sebenarnya Boleh, terserah.
dengan guru mentor ini penting supaya nanti bisa menyelesaikan masalah-masalah. Jadi targetkan capaian pembelajarannya, hafalan Al-Quran harus 3 juz, dan seperti itu. Nanti di BK apa yang harus kita lakukan, seperti itu. Nah nanti lebih detail itu Bu, kalau ini mah baru kita menyampaikan pemahaman secara global, ya dasarnya betapa pentingnya kolaborasi kita di BK dengan guru dan kami. Bapak Ibu, saya pikir cukup demikian. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan waktunya bermanfaat hari ini. Bapak Ibu bisa berkolaborasi lebih dalam lagi dengan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.